Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai pembahasan PPA di tahap 1 mata pelajaran matematika Kabupaten Sleman ya. Tahun pelajaran 2023-2024. Pada video sebelumnya kita sudah membahas nomor 1 sampai dengan 9. Nah, pada video ini kita akan membahas nomor 10 sampai dengan 20 nantinya ya. Oke, silakan anak-anak simak baik-baik agar paham dan juga silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Selain itu juga silakan anak-anak boleh komentar misalnya nama kemudian sekolahnya dari mana saja ini ya. Oke, seperti itu. Baik, langsung saja kita menuju ke nomor yang 10. Ini materi kelas 7 aritmatika sosial mengenai diskon ya. Oke, di situ ada toko menjual apa itu? Tas ya. Oke, ternyata ada promo 12-12. Nah, mungkin di sini anak-anak juga ada yang sering beli atau kadang beli ketika promo ya, ataupun tidak promo ya. Oke, baik. 12-12 berencana membeli tas Sigus ini ya. Marketplace ada 3 toko, toko A, toko B, toko C, masing-masing ada diskonnya 30%, toko B 30 plus 10 berarti ini diskon ganda dan juga yang terakhir mendapatkan cashback 250.000 ya. Oke, harga awalnya mula-mula semua sama 700.000. Nah, kita akan mencari pernyataan yang benar yang mana. Yang pertama, diskon yang diberikan toko B 280.000. Nah, kira-kira apakah sudah tepat? Kita kerjakan di sini ya. Yang ke-1. Baik, kita coba nomor 1 itu 30% plus 10% diskonnya ya. Kita cari dengan mencari diskon pertama dulu. Diskon pertama berarti tinggal 30 per 100, 30% kali harga mulanya 700.000. Nah, ini diskon satunya adalah ini berarti 3 kali 7, 21, nolnya 4, 210.000 ya. Ini diskon pertama 210.000. Kemudian setelah itu ini kan diskon ganda ya, ada plus 10-nya berarti kita harus mencari harga setelah di diskon pertama, misalnya H1 ya. Berarti 700.000 kurangi dengan 210.000. Nah, ini ketemunya adalah berapa? Ya, ketemunya adalah 490.000. Nah, ini seperti ini. Sudah ketemu harga setelah didapat diskon 1. Kemudian kita mencari diskon yang kedua. D2-nya, yakni berarti tinggal 10 per 100 kali dengan harga setelah didiskon atau H1 ya. Berarti 10 per 100 dikalikan dengan 490.000. Nah, 10% dari 490.000 berarti ini coret saja bisa. Berarti ketemunya adalah 49.000 ya. Oke, 49.000. Sudah tahu diskon 1 dan diskon 2, kemudian berarti diskonnya adalah 210.000 ditambah dengan 49.000 ya. Oke, ketemunya berarti adalah 259.000. Nah, ini diskonnya adalah 259.000. Berarti salah ya. Yang poin pernyataan pertama salah. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Harga air yang dibayarkan di toko A sebesar itu. Toko A ya. Oke, kita kerjakan di sebelah sini. Sekarang kita ke yang poin kedua. Nah, kita cek 35%. Berarti diskonnya adalah 35% ya. Anak-anak boleh pakai cara ini, boleh pakai cara harga awal kurangi diskon boleh, atau kalikan saja. Berarti ini kan diskon 35%. Berarti harganya nanti 65% kali ini boleh ya. Kalau saya coba kita cari diskonnya dulu. Berarti 35 per 100 dikalikan dengan 700.000 ya. Ketemunya berapa ini? Nah, ketemunya adalah 245.000. Nah, 245.000 ini ya kita gunakan untuk mencari harganya. Harganya berarti tinggal 700.000 kurangi dengan 245.000
Nah, ini nanti ketemunya adalah berapa? Ketemunya adalah 455.000. Nah, apakah ini 455.500 berarti salah ya. Oke, nomor 2 berarti salah. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 kita letakkan di sini. Ya, semoga saja cukup ini. Oke. Nomor 3 di sini. Jika ditambah ongkos kirim 12.000, harga air yang dibayarkan di toko C sebesar 462.000. Kita cek saja, berarti tinggal itu kan cashback, berarti uang kembali itu kan. Nah, berarti tinggal kurangi saja 700.000 kurangi 250.000. Itu kan ketemunya berapa? Ya, 450.000. Nah, ini tinggal ditambahkan dengan 12.000 ongkos kirim. Nah, oke, berarti ketemunya adalah 462.000. Nah, berarti yang 3 ini pernyataannya tepat. Yang terakhir yang nomor 4. Jika semua memberikan tambahan promo bebas ongkos kirim, toko B memberikan harga yang paling murah. Ini kelanjutan yang tadi ya. Berarti misalnya yang toko B tadi kan diskon itu semuanya 259.000 ya. Atau kita cari dengan ini saja, 490 kurangi 49. Berarti harga akhirnya itu di sini yang toko kedua tadi berarti 490.000 kurangi diskon kedua di 2 itu tadi 49.000 ya. Oke, ketemunya adalah 400 berapa? Ya, 441.000 ya. 441.000. Nah, kita cek. Kalau di toko B itu adalah 441, di toko A tadi berapa toko A? 455 ya, 455. Kemudian kalau toko C bebas ongkir tadi jadi 400 kurangi tadi 50.000 ya. Oke, berarti paling murah adalah toko B ya. Nah, berarti benar ya. 3 dan 4 berarti yang benar. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini tentang diskon nomor 10 ini ya. Seperti ini. Yang penting anak-anak tahu diskon itu adalah potongan harga, ada diskon tunggal dan diskon ganda ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 kita akan mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Linear ini satu variabel ini. Ya, oke. Baik, nomor 11 kita kerjakan di bawah. 11 ada 2x plus 1 lebih dari 2/3x min 7. Nah, ini kan ada tiganya, agar lebih mudah kita harus kalikan semuanya ya dengan 3. Nah, semua ruas kita kalikan dengan 3 agar pembagi 3 itu hilang. Kali 3 berarti 2 kali 3 6 ya. 6x plus 3 ya, 1 kali 3 lebih dari 3-nya hilang karena kali 3 berarti 2x min 3 kali 7 berarti 21. Nah, pindah ruaskan saja ini. Ini kan positif pindah ke kiri jadi negatif 6x min 2x lebih dari min 21. Ini kan positif pindah ke kanan jadi negatif ya, negatif 3. 6 kurangi 2, 4x lebih dari min utang sama utang makin utang 24. X-nya berarti lebih dari min 24. Ini kan perkalian membagi ke kanan ya. Oke. Nah, jadinya X-nya harus lebih dari negatif bagi positif, hasilnya negatif 6. X artinya adalah bilangan yang lebih dari negatif 6. Ingat, negatif itu ibaratnya hutang. Semakin negatif itu besar, misalnya negatif 1 juta, itu makin kecil ya nilainya ya. Oke, kita cek jawaban yang tepat yang mana. Oke, lebih dari negatif 6. Ini malah semakin ke sana ya, semakin ke kiri kita lihat, semakin ke sana. Nah, ini malah makin kecil ya karena negatifnya makin besar. Yang ini juga sama saja, makin negatif berarti salah. Ini oke, ini hampir benar karena yang C. Oke, C, kita cek C dan D. Ini hampir sama, cuma ini bedanya di negatif 6. Apakah negatif 6 itu ikut? Nah, tidak ya, karena itu kan X harus lebih dari negatif 6 ya. Kalau negatif 6-nya ikut berarti salah, berarti ini salah. Ini salah, ini salah. Yang benar ini kan negatif 5 lebih dari negatif 6 dan seterusnya ya. Oke, berarti 11 jawabannya yang C nomor 11. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12. Arman dan Rosi membagi sutas tali panjangnya menjadi 2 bagian. Nah, misalnya ini 170 gitu ya.
cm. Tali yang diperoleh Arman misalnya di sini Arman, kemudian ini Rosi gitu ya. Arman dan Rosi. Tali yang diperoleh Arman 40 cm lebih panjang dari Rosi. Oke, 40 cm lebih panjangnya dari Rosi. Berarti ini Arman itu akan sama dengan Rosi ditambah 40 gitu ya. Nah, oke, Arman sama dengan Rosi ditambah 40 gitu kan. Karena Arman ini kan panjangnya lebih dari 40 cm daripada Rosi. Atau kalau Arman kan dikurangi 40 sama dengan Rosi ya. Oke, dari yang awal tadi kita boleh berarti Arman tambah Rosi. Dari pernyataan yang pertama ini kita boleh berarti kalau tali Arman dan tali Rosi ditambahkan hasilnya adalah 170 ya. Oke, nah ini persamaan yang kedua kita boleh Arman ditambah Rosi itu adalah 170. Nah, ini kan persamaan linear dua variabel ya. Ini A misalnya Arman, R itu Rosi. Nah, kalau sudah tujuan kita adalah mencari Rosi ya. Oke, berarti kita substitusi saja itu kan. A itu kan nilainya R per 40. Kita ambil di sini. Arman tambah Rosi kan 170. Masuk ke substitusi saja. A itu kan R plus 40 ya toh. Nah, berarti ini A itu tinggal R plus 40 ditambah R sama dengan 170. R tambah R berarti 2R sama dengan 170. Ini Pak Yusuf langsung 40 pindah ke kanan jadi negatif ya. Oke. 2R sama dengan 130 berarti ketemu si Rosi itu panjang talinya adalah 130 bagi 2 ya. Perkalian pindah ke kanan membagi. Ketemunya adalah 65 cm ya. Oke, si Rosi 65 cm. Ada? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Nomor 12 jawabannya adalah yang D. Nah, ini anak-anak bisa pakai eliminasi juga boleh. Kalau yang eliminasi ini menjadi Arman dikurangi Rosi gitu ya, sama dengan 40. Yang bawah A plus R itu 170. Nah, boleh nanti pakai eliminasi juga boleh. Ini kan tergantung pengen kalau menghilangkan A ya berarti dikurangi, kalau menghilangkan R ya berarti dijumlah ya, tergantung. Pasti hasilnya sama. Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. Oke, nomor 13 ini ada himpunan yang kita cek dulu tipe-tipe soal tab seperti ini. Kita harus mencari anggota himpunannya terlebih dahulu ya kan. Nah, S bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu mulainya dari mana? Nah, bilangan asli itu mulainya dari 1 ya. Kalau cacah itu kan 0. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kan kurang dari 12. Berarti cuma sampai 11 saja. 12 tidak ikut. Ya, himpunan A anggotanya X, di mana X itu kurang dari 12, X anggota bilangan prima. Ya toh, berarti ini bilangan prima ya, berarti ini kan 2, 3, 5, 7, 11 ya, sudah itu. Kayak bilangan prima, bilangan yang faktornya cuma bilangan itu dan 1 ya. Oke. Kemudian kita ke yang yang B, himpunan B itu faktor dari 12 ya, berarti bilangan-bilangan yang bisa membagi 12 gampangnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 6 dan juga 12. Nah, ngeceknya bagaimana sudah lengkap? Masing-masing di sini punya pasangan, kalau dikalikan hasilnya 12. 1 sama 12, 2 sama 6, 3 sama 4 gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mencari pernyataan yang benar. Nomor 1. Anggota A iris B atau A dan B ya boleh. Berarti yang sama anggota A dan B, A, B. Ini kan berarti ada 2, 3. Selain itu yang sama tidak ada. Berarti ini 2 dan 3. Berarti nomor 1 benar ya, benar. Nomor 2, A atau B. Berarti semua anggota A atau B. Nah, semuanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Wah, ini sudah satu saja tidak ada ya. Berarti salah. A kurang B atau A tanpa B. Nah, ini kan A tanpa B, berarti 2-nya hilang, 3 hilang, 5 tidak ada ya, berarti 5. 7-nya juga di B tidak ada, berarti 5, 7, 11. Ya, 5, 7, 11 ya, berarti benar. Yang D komplement A atau B. Nah, kita cek. Kita cek A atau B-nya dulu.
gitu. A atau B itu berarti semua anggota A atau B. Berarti tulis saja berarti 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 6, 7, 8 tidak ada ya, 6, 7, 11, 12, 11, 12 ya. Nah ini A atau B ya kan, anggota A atau B. Komplemennya berarti ya kecuali yang di sini, yang di semesta ini kecuali A atau B, berarti harusnya A atau B. Nah ini komplement itu C gitu ya. Berarti yang di semesta selain di sini, berarti 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti harusnya ini 8, kemudian 9 ya, 9, 10 ya toh. Nah, ini kan jelas salah ya toh. Salah. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Ya. 1 dan 3 berarti jawabannya adalah yang B. Oke ya, yang B. Sip. Baik. Seperti ini tentang himpunan ya. Yang penting anak-anak tahu tandanya iris itu seperti ya, dikatakan seperti huruf N ya, itu ya iris. Atau itu ya gabung, nah, itu atau ya itu anggota semuanya itu seperti huruf U itu ya. A tanpa B atau A min B sama saja. Komplement itu artinya kecuali ya, kecualinya yang ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, oke nomor 14. Suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa staf dan karyawan. Proses seleksi dimulai dari seleksi administrasi. Oke, seleksinya administrasi. Kemudian tes tertulis dan wawancara gitu ya. Oke, setelah dilakukan seleksi administrasi, setelah masuk administrasi terdapat 40 pelamar yang lolos. Berarti sampai di sini ada 40 ya toh. Oke. Tertulis dan wawancara. Pelamar dinyatakan diterima apabila lolos tes tertulis dan wawancara. Berarti harus lulus di dua-dua ini ya, T dan W, wawancara. Dan diketahui hasil seleksinya terdapat 19 orang lolos tes tertulis, oke 19. Kemudian 20 orang lolos tes wawancara 20 dan 7 orang tidak lolos tes tertulis. Di sini 7 gitu ya. Banyak pelamar yang lolos, berarti yang lolos tes tertulis dan wawancara. Nah, tipe seperti ini kita bisa membuat perumpamaan dengan diagram Venn itu ya. Seperti ini. Ini kan ada dua tes ya. Tes tertulis dan wawancara. Ini misalnya tes tertulis itu T, wawancara W. Semestanya ada berapa tadi? 40 orang ya. 40 orang. Kemudian yang lolos tes tertulis ada berapa tadi? Ada 19 orang. Yang wawancara saja ada 20 berarti di sini. 20 sementara 7 orang tidak lolos keduanya berarti di luar lingkaran tersebut ya. Nah, ini kita tujuannya kan mencari yang lolos tes, berarti harus lolos keduanya, berarti di setengah sini ya kan. Misalnya kita lolos itu X misalnya. Nah, mencari X bagaimana? Ini tinggal ini berarti kita harus mencari anggota di sini yang lolos tes tertulis saja atau lolos keduanya dan juga wawancara saja. Berarti kita bisa mulai dari 19 kurangi tengah berarti X, tambah tengah berarti X, tambah 20 kurangi X ya tak? Kiri kurangi tengah, tambah kanan kurangi tengah ya. Jangan lupa ada tambah 7 karena 7 orang tidak lolos keduanya. Jumlah semua orang ini ada 40. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita cari, ini kan min X sama X hilang saja. Kemudian 19 tambah 20 itu kan 39 tambah 7 berarti 46. 46 min X sama dengan 40. Berarti min X sama dengan 40. Positif pindah kanan jadi negatif. Min X sama dengan min 6. Berarti X-nya adalah 6. Min 6 ini kan aslinya ada min 1. Bagi min 1 berarti X-nya ketemunya 6. Oke baik. Kita berarti maknanya apa? Yang lolos tes ini ada 6 orang. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke ya, jawabannya adalah yang D. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 15. Oke, ini tentang fungsi. Oke, tentang fungsi ya. Diketahui fungsi f(x) plus b dengan fungsi f dimasuki 2, min 1, F dimasuki min 3, 9. Nah, ini soal seperti ini pasti keluar saya lihat kalau di beberapa soal itu. Dari beberapa soal simulasi ASPD ya. Nah, baik ini kita tulis dulu di sini. Bentuk fungsinya kan AX plus
B. Nah, di sini kalau untuk F2 yang ini ya, kalau dengan ini kita bisa peroleh apa ini? Ini 2-nya mengganti X-nya, ya, berarti tinggal menjadi 2A plus B sama dengan min 1. Ya, kemudian min 3 ganti X, berarti min 3A plus B sama dengan 9. Nah, ini membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, tujuan kita yang tentu harus mencari nilai A dan B yang sesuai agar memenuhi sistem persamaan ini. Nah, anak-anak harus tahu misalnya kalau ada dalam kurung 2 tinggal fungsi ini dimasuki 2, hasilnya min 1, X-nya ganti 2. Begitupun yang ini ganti min 3 ya, X-nya sama dengan 9. Nah, tinggal kita kurangi saja. Nah, kalau kurangi kita ingin mengeliminasi B ini agar hilang ya. Positif sama positif hilang kurangi. Berarti 2A dikurangi, ini kan min, berarti min 3A. B kurangi B hilang ya. Oke, sama dengan min 1 kurangi 9. Min sama min jadi plus, berarti 2A plus 3A sama dengan min 10. Nah, 2 tambah 3, 5A sama dengan min 10, berarti A-nya adalah min 10 bagi 5. Berarti A-nya adalah min bagi plus, hasilnya adalah ya negatif 2. Ya, oke. Kalau sudah misi kita sekarang mencari B. Ya, mencari B. Anak-anak boleh ngambil persamaan atas atau bawah. Spaisu mau yang atas. 2A plus B sama dengan min 1 ya. A-nya tinggal ganti min 2, berarti 2 kali min 2 tambah B sama dengan min 1 gitu kan. 2 kali min 2 berarti min 4. Positif kali negatif kan negatif ya. Tambah B sama dengan min 1. B-nya berarti min 1. Min, nah pindah ke kanan jadi plus. Ya, B-nya berarti utang 1 punya 4. Berarti masih punya 3 ya. Positif 3 ya. A-nya ini, B-nya itu. Berarti sampai di sini kita akan ketemu bentuk fungsinya di sini. Bentuk fungsinya kan tadi apa itu? Fungsi fx sama dengan ax plus b ya. Berarti bentuk fungsinya adalah fx sama dengan a-nya min 2, berarti min 2 ya, min 2x plus b-nya 3. Nah, ini bentuk fungsinya. Cek manakah pernyataan yang tepat. Nilai a 2, salah kan harusnya min 2. Nilai b 3, ya benar. Rumus fungsi 2x min 3, salah. Ini kan min 2x plus 3 ya. Salah, berarti yang terakhir jika fungsi dimasuki min 1 hasilnya 5 ya. Tinggal kita masukkan saja. Fungsi f kan tadi min 2x plus 3 yang kita peroleh. Kalau f dimasuki min 1 ya berarti tinggal x-nya ganti min 1 saja ini. Berarti kan kalikan tambah 3. Nah, ini min 1 ganti x-nya ya. Min 2 kali min 1 berarti negatif kali negatif positif. 2 tambah 3 ya, berarti 5. Nah, benar ya, jawabannya benar. Berarti jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 4. Jawabannya nomor 15 berarti yang D ya. Oke, yang D. Oke, baik. Tentang fungsi seperti ini ya anak-anak yang penting tahu maksudnya kalau F dalam kurung itu artinya tinggal gampangannya ganti X dengan yang di dalam kurung ini saja sama dengan kan ini gitu ya. Oke, nanti biasanya pakai SPLDV itu carikan A sama B atau P sama Q biasanya ya. Atau MN, nah biasanya seperti itu. Nanti bentuklah fungsinya kalau dimasuki sesuatu berapa ya itu. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Nah, ini menarik sekali. Ada yang namanya GeoGrab. Sesuai dengan keputusan tarif transportasi online ya, Menteri Perhubungan itu ya, yang di atas itu informasi untuk anak-anak. Kemudian ada zona 1, 2, 3. Kemudian ada tarif minimal 4 km pertama untuk zona 1, 2, dan 3 berbeda itu ya. Oke. Tarif per kilometer. Nah, itu setelahnya itu ya, setelah 4 kilo berarti 2000 yang zona 1 2000 sampai 2,5 dan zona 2 3 seterusnya seperti itu ya. Oke. Kemudian kita akan mencari manakah pernyataan-pernyataan yang tepat ya. Pernyataan yang tepat. Kita cek. Tarif GeoGrab pada jarak 12 km adalah 29.500. Oke. Kita cek. Nah, ini dari 4 km pertama ini kan konstan, artinya sama, 9,5, 9,5, 9,5 ya. Oke. Berarti ini kemungkinan bisa di zona
ke 1 atau ke 2, 3 ya. Oke. Kita ini saja. Kilometer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada kilometer 9, ini 10, 11, 12 ya. Oke. Kita cek. Ini naiknya anak-anak akan menemukan beda yang sama terus ini. Nah, berapa itu? Kita cek. 14,5 ke ini paling mudah ya, berarti 2.500 ini. Nah, ini ke sini juga 2.500. Ini juga 2.500, ini 2.500. Otomatis yang ini juga 2.500 untuk ke 9 ini ya. Kilometer 9 berarti tambahkan 2.500 berarti berapa? 19,5 tambah 2.500. Berarti ketemunya adalah ya 22.000 ya toh. 22,22.000 gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini tambah 2,5 ya pasti 20. Oh, maaf, ini berarti 22.000 ya. Oke. Untuk kilometer ke 10 22.000 tambah 2.500 berarti 24.000. 24.500. Nah, kilometer 11 tambah 2.500 berarti 27.000 ya. Oke, 27.000. Nah, kemudian yang terakhir kilometer 12 tambah 2,5 berarti 29.500. Ya, ini kan benar, berarti pernyataan pertama benar. Oke, jika Arsya naik GoGrab dan membayar 35.000, maka jarak yang ditempuh adalah 15 km. Ya, oke. Ini ada GeoGrab ini ya. Oke, kemudian kita cek. Kalau 35.000, maka yang ditempuh adalah 15 kilo. Kita lanjut saja ini. 13, 14, 15. Kalau 13 ya berarti tinggal 29.500 tambah 2.500 berarti 32.000 ya toh. Nah, kalau 14 berarti 34.500. Kalau kilometer 15 berarti adalah ya 37.000, bukan 35.000, berarti ini salah ya. Oke. Wilayah GeoGrab merupakan zona 2. Zona 2 kita cek. Ini minimal 4 kilonya adalah 9,5. Nah, ini di sini GeoGrab-nya 9.500 ya. 4 kilo pertama ini kan kalau wilayah 2 kan tidak masuk ini. Harusnya lebih dari 9,5 ya kan. 10.500 apa 11.000 ya toh. Nah, itu kan berarti tidak masuk ya. Berarti ini salah. Pernyataan 3 salah. Pernyataan 4. Jika fungsi X menyatakan tarif Grab dengan X jarak lebih dari 4 kilo, ya toh, maka itu akan membentuk 2.500 X min 500. Artinya kalau kita masukkan itu X lebih dari 4, hasilnya pasti sesuai gitu ya dengan angka-angka yang kita peroleh ini tarifnya ya. Contoh, kalau kita masukkan 5 berarti tinggal 2.500 kali 5 berarti 12.500. 12.500 kurangi 500 berarti 12.000, berarti benar ya. Tinggal kita masukkan saja. Untuk 6 berarti 15.000 kurangi 500 berarti benar ya. Oke. Untuk 7 berarti kali 7 saja. 2.500 kali 7 itu kan berarti 17.500 kurangi 500, 17.000. Wah, ini benar ya. Oke, benar. Rumus fungsinya benar, menyatakan kilometer yang lebih dari 5 tarifnya sesuai fungsi itu benar ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Kita pilih yang ini. Yang D ya, 2 dan 4. Seperti itu. Oh, maaf. Yang benar 1 dan 4. Maaf ya, 1 dan 4 ya, ini 1 dan 4. Berarti yang B ya. Oke, yang B. Sip. Kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini masuk ke materi persamaan garis. Ingat, persamaan garis yang saling tegak lurus. Yang pertama, kasus pertama kalau sejajar itu apa? Sejajar itu gradiennya saling sama ya. Oke, kalau tegak lurus simbolnya gini ya, tegak lurus itu tegak lurus maka apa? Nah, misalnya garis 1 itu gradiennya M1, garis 2 M2 itu hasil kalinya M-1. Kalau saya sukanya adalah berkebalikan. Contohnya misalnya garis 1 gradiennya setengah, maka garis 2 gradiennya adalah ini kan positif, berarti negatif 2/1 atau 2 ya. Nah, itu saling berkebalikan. Kalau saya mudahnya seperti itu ya. Berarti karena ini saling tegak lurus maka harus berkebalikan ya.
Kita cek garis yang satu. Ingat, ini kan bentuk persamaan garis itu ada dua, gitu. Yang pertama bentuknya Y sama dengan MX plus C, gitu kan. Nah, kalau yang Y sama dengan bla 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 itu kan tinggal gradiennya, berarti ini depannya X ini gradiennya tinggal anak-anak cari koefisien X atau angka di depan X ya. Oke. Kalau yang bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0 ini, gradiennya kita bisa cari dengan rumus apa? Min A per B ya kan. Depannya X bagi depannya per Y gitu ya, min A per B. Nah, itu ya yang perlu diingat anak-anak ini. Ini kebetulan semua bentuk kedua ya. Berarti kita pakai min A per B. Depannya X bagi depannya B ada negatifnya. Kita cek. Untuk garis 1 berarti ingat rumus ini ya, min A per B berarti 2 bagi min 1 berarti min 2 bagi min 1 itu kan koefisien B-nya itu kan min 1 di sini ya. Hanya 2, B-nya min 1. Nah, kita berarti ketemunya min sama min kan plus berarti 2 bagi 1 berarti garis 1 gradiennya 2. Garis 2 sekarang 2. Oke. 2 min A per B juga berarti min 2 bagi 1 ya kan. Hasilnya berarti min 2. Yang ketiga gradiennya berarti min A per B. Min 3 per 6 berarti min 1 per 2 ya kan. Nomor 4 ketemunya min A per B berarti min 6 per 3. Berarti ketemunya min 2 ya. Oke. Ini sesuai dengan contoh. Saya sebenarnya ambil acak ya. Ternyata ada kasus yang sama. Ini berarti tinggal dibalik tandanya. Berarti ini kalau ini sesuai berarti yang saling tegal lurus yang mana? Ya jelas 1 dan 3 ya. Ini kalau dikalikan kan 1 dan 3 itu berarti 2 kali min setengah itu kan min 2 coret bagi ya berarti min 1. Berarti saling tegak lurus ya kan. Berarti kita bisa pilih 1 dan 3. 17 jawabannya yang A ya. Kalau pertanyaannya saling sejajar ya jelas berarti 2 dan 4 karena itu sama ya. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 18. Oke, baik. Soal seperti ini. Ya, oke. Ada beberapa garis KHG ya. Garis H di situ sudah komplit, ada 2 titik yang dilalui ya kan. Nah, baik. Ada beberapa pernyataan. Kita cari saja gradien garisnya saja dulu ya. Ini kalau soal seperti ini gradien garis H ya toh. Nah, oke, gradien garis H. Berarti kita bisa peroleh dengan apa ini? Ya, ada banyak cara. Gradien itu kan bisa melalui grafik, bisa melalui persamaan garis, bisa melalui titik ya toh. Kita akan mencari dengan grafik saja ini. Ini kalau grafik kita bisa mencari gradien itu kan M sama dengan komponen Y bagi X atau Y per X ya. Y-nya kita lihat. Ini komponennya adalah 2 ya. 1, 2. Y-nya berarti 2. Kemudian X-nya itu kita cek dari sini kan garis itu miring ke kanan ya, otomatis positif. Berarti kita cek di sini gesernya 1, 2, 6 ke kanan berarti 2 per 6 ya. Oke, berarti ketemunya adalah berapa ini? Ya, 1 per 3. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, anak-anak bisa cari dengan gradien melalui 2 titik. Ya, kalau yang ini kan titiknya di 0,-2 dan juga 6,0 ya kan. Mencari gradien, cara yang lain adalah menggunakan rumus kalau 2 titik Y2 min Y1 per X2 min X1 ya toh. Ini akan menjadi X1 Y1, ini X2 Y2 gitu kan. Kita cek apakah nanti ketemunya juga sepertiga ya toh. Nah, Y2-nya 0 berarti 0 kurangi min 2 per 6 kurangi 0 ya toh. Y2, Y1, X2, X1. Ini kan jadi plus 0 plus 2 berarti 2 per 6 ketemunya adalah 1 per 3 ya. Sama anak-anak sukanya pakai cara yang mana. Kalau yang grafik ingat saja kalau garis itu miring ke kanan, ninjaunya dari pojok paling bawah kan di sini ya. Nah, ini kita ke kanan itu kan, nah berarti positif gradiennya. Baik. Sepertiga untuk garis H, berarti otomatis MH gitu ya, gradien garis H itu sepertiga. Kemudian gradien garis G otomatis karena dia sejajar ya dengan garis H arahnya sama, berarti dia juga sepertiga. Kemudian gradien garis K itu kan karena
tegak lurus dengan garis H dan G, berarti kebalikan dari sepertiga, berarti adalah positif, berarti min 3/1. Atau ketemunya adalah min 3. Nah, coba cek, manakah yang tepat. Gradien garis G 3. Salah, ya. Kan harusnya berapa itu? 1/3. Ya. Nah, salah. Gradien garis K min 3. Ya, benar. Benar ya, oke. Persamaan garis G adalah itu. Persamaan garis G. Nah, cara mencarinya anak-anak boleh ngecek saja boleh ini kan. Garis G itu kan dilalui oleh titik 0, min 4 gitu ya. Nah, cek saja apakah kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Masukkan 0 di sini. 3Y ya kita boleh di sini ya. Itu kan 3Y min X min 12 sama dengan 0. Oke, kemudian kita masukkan titik yang dilalui itu kan 0, min 4. X-nya 0, Y-nya min 4. 3Y ini kan X-nya 0, berarti min 0, min 12 sama dengan 0. 3Y ini kan 0 tidak perlu dianggap sama dengan negatif, pindah ke kanan jadi positif 12. Y-nya ternyata kalau 12, ini kan berarti 3 kali 4, Y-nya 4 itu. Bagi 3 ya, Y-nya 4, ternyata bukan min 4, ya berarti salah ini. Nah, seperti ini ya. Kalau cara lain ya anak-anak pakai persamaan garis yang melalui titik dan juga bergradien atau pakai ini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Boleh pakai rumus ini juga boleh. Nah, atau pakai cara pengecekan seperti ini juga boleh ya. Kalau ngecek ini lebih cepat. Ya, oke. Kemudian persamaan garis K itu. Garis K mana garis K? Nah, ini garis K kan tadi gradiennya berapa? Min 3 ya. Kita cek. Lewat gradiennya saja ini sudah benar ya, min 3. Kemudian kalau kita mencari persamaan garisnya ya kita tinggal pakai rumus ini saja. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya kan. Y min Y1-nya. Garis K itu kan dilewati oleh titik berapa? 6,0 ya. X-nya kan 6, Y-nya 0. Oke, berarti Y min 0 sama dengan M-nya itu gradiennya kan min 3. Min 3 kali X min X1-nya adalah 6. Nah, berarti Y sama dengan min 3X. Min 3 kali X min 3X min plus ya, plus 18. Atau Y min pindah ke kanan jadi plus 3X. Positif pindah ke kiri jadi negatif 18 sama dengan 0. Y plus 3X min 18 sama dengan 0. Nah, berarti benar. Oke. Jawaban yang benar berarti adalah 2 dan 4. Ya, jawabannya adalah yang D ya, nomor 18. Baik, persamaan garis seperti ini. Yang penting anak-anak tahu bagaimana cara mencari gradien, mencari persamaan garis. Ya, nanti insya Allah akan bisa hubungannya kalau garis itu saling tegak lurus dan sejajar ya. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Sistem persamaan linear 2 variabel. Mencari nilai X dan juga Y-nya. Oke, kita akan mencari nilai X dan Y. Yang ini ada X per 3 plus Y per 2 sama dengan min 3/2. Ini kan kalau ada bentuk pecahan seperti ini kan agak rumit ya kan. Kita harus ubah saja dulu. Ini akan menjadi di sini semua ruas kalikan 3 sama 2. KPK-nya ya 6 ya, agar lebih mudah. X per 3 kali 6, berarti nanti ketemunya adalah 6 bagi 3, 2 ya. Berarti 2X, 6 bagi 2, 3, plus 3Y, sama dengan 6 bagi 2, 3 kali min 3, berarti min 9 gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu di sini kan 3X plus Y. Oke, 3X plus Y sama dengan 4. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, Pak Yusuf, karena ada satu yang variabelnya 1, Pak Yusuf mau mengerjakan dengan substitusi. Y itu kan sama dengan 4, ini kan positif, pindah ke kanan jadi negatif ya. Negatif. Nah, kita substitusi saja. Kita ambil persamaan yang ini. Oke, di sini ya. 2X plus 3Y sama dengan min 9, ya, min 9. Y itu kan nilainya 4 min 3X, berarti 2X ditambah 3 kali 4 min 3X sama dengan min 9. Nah, kita cari 2X 3 kali 4, ingat ya, distributif. 3 kali 4 berarti 12, 3 kali min 3 berarti min 9X, ya, min 9 sama dengan min 9.
2X min 9X berarti ya 2 kurangi 9 berarti min 7X sama dengan min 9. Positif pindah ke kanan jadi negatif ya, negatif 12, maaf, negatif 12. Nah, oke kita hapus saja dulu. Ya. Oke, negatif 12 ya, negatif 12 min 7X berarti sama dengan utang 9, utang lagi 12, berarti utang 21 ya kan? Ya, X-nya berarti min 21 negatif bagi, ini kan perkalian pindah ke kanan jadi membagi. Nah, ketemunya X-nya adalah 3, oke ya. X adalah 3. Ya, berarti jawabannya adalah yang C atau nah yang C. Anak-anak mencari Y-nya juga boleh. Nah, kemudian nanti dicek sudah tepat belum ya. Kalau kita mantap saja ini sudah 19 jawabannya yang C, X-nya ketemunya 3 gitu ya. Oke, baik. Seperti ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Intinya kalau bentuknya pecahan, anak-anak ubah dulu agar pecahannya tersebut hilang agar lebih mudah ya. Kalau saya seperti itu. Kalau anak-anak mungkin punya cara ya boleh ya. Oke, kalau di rumah ya boleh pakai GeoGebra barangkali ya boleh ya. Cek saja garisnya nanti ketemukan titik potongnya itu berarti penyelesaiannya. Boleh ya seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 20. Ya, di part ini kita sampai 20 dulu ya kan. Nah, baik. Cafe Sedap memberikan promo paket makanan yang terdiri dari ayam geprek dan juga es buah. Nah, ini anak-anak mungkin suka ya toh. Pak Yusuf juga suka. Ya, ayam geprek dan es buah ya. Oh, ayam geprek dan es buah. Fatia ya lengkap Fatia membeli 3 es buah saja, 3 es buah saja. Harga yang harus dibayar berapa? Itu oke. Baik. Paket 1 P1 itu adalah 2S ya. S itu misalnya E berarti. Oh, S itu S saja. S itu adalah S, kemudian geprek ayam. Ayam itu misalnya A gitu ya. Oke, 2S berarti 2S tambah ayam geprek A sama dengan 34.000. Ini penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Oke. Kemudian lanjut yang pakai 2, P2 misalnya ya. 2 ada apa? S-nya ada 2 berarti 2S ditambah ayam gepreknya ada 2 berarti 2A sama dengan 52.000 ya toh. Nah, ini kan seperti ini. Kebetulan ada yang sama. Kalau Pak Yusuf ada yang sama, langsung eliminasi saja. Eliminasi ya. Oke. Kita kurangi kita kurangi ya. 2S kurangi 2S hilang ya. Nah, tulis ya boleh. 2S kurangi 2S tambah atas kurangi bawah bacanya. A min langsung ya min 2A sama dengan 34.000 kurangi 52.000. Nah, 2S min 2S kan hilang. A kurangi 2A, 1 kurangi 2 berarti min A sama dengan 34.000 kurangi 52. Berapa itu? Berarti negatif ya, negatif 18.000. Di sini kita tahu harga satu ayam gebreknya adalah min 18.000 bagi, ini kan aslinya ada min 1 ya, tahu min 1. Berarti A-nya ketemunya adalah 18.000. Jadi harga ayam gebreknya di paket tersebut 18.000. Sekarang kita akan mencari S-nya. Mencari S. Nah, mencari S. Kita boleh pakai atas bawah. Pak Yusuf mencari dengan yang atas. 2S plus A sama dengan 34.000. Kemudian 2S tambah ayam itu kan ayam geprek 18.000. 18.000 sama dengan 34.000. 2S sama dengan 34.000. Ini kan positif, pindah kanan jadi kurangi 18.000. Ketemu 2S-nya adalah berapa itu? Ya, 16.000 ya, 16.000. Dan juga ketemu harga 1S-nya itu adalah 16.000 bagi 2 ya. Nah, harga S-nya adalah 8.000, murah meriah ya. Nah, ini adalah harga S dan juga ayam gepreknya. S-nya 8.000, ayam geprek 18.000. Nah, tapi kalau anak-anak terkecoh ini mungkin karena sifatnya beli 3S tinggal 3 kali 8.000 kan berarti ketemunya 24.000 yang B gitu ya. Nah, itu anak-anak berarti kurang teliti karena
di bannernya itu ada ini, di pamfletnya itu kan harga di luar paket tambah 1000 per item gitu. Harga di luar paket tambah 1000 per item itu ya. Nah, di sini itu. Berarti apa? Ini kan kalau di paket gitu. Ini kan karena dia sifatnya membeli di luar paket, berarti S-nya itu harganya adalah 8.000. S di luar paket kita tulis dengan S luar gitu, SL gitu ya. Luar paket berarti 8.000 tambah 1000 berarti 9.000 ya, S di luar paket. Nah, si Fatia membeli 3S, kita tulis di sini. Fatia membeli 3S. Nah, 3S berarti tinggal 3 dikali karena di luar paket berarti kali 9.000. Nah, ketemunya adalah 27.000. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. 20 jawabannya yang C. Baik. Nah, ini alhamdulillah kita sudah membahas video pembahasan ini kita part 2 ya. Part 2 video pembahasan kita yang part 2. Part yang pertama kita sudah membahas nomor 1 sampai 9 kemarin. Video yang sekarang adalah nomor 10 sampai dengan 20. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan anak-anak simak dan juga pahami soal-soal tipe PPAD seperti ini. Semoga dalam proses belajar anak-anak semua diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Sudah terdengar dan materi juga. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.